The Fed putuskan pangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada rapat komite September 2025. Dorong penciptaan lapangan kerja lintas sektor, pemerintah genjot 5 kebijakan andalan. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama Sulistina Primasuci, Head of Investor Relations Mandiri Utama Sekuritas. Halo pagi Yasmin. Halo Fajar, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Ya tentunya di tengah mendung-mendung tipis di Jakarta nih Yasmin, kita juga tetap menyapa pemirsa semua yang menyaksikan Market Buzz di hari ini. Apalagi kita tahu ya, ada keputusan terbaru dari The Fed yang memangkas suku bunga acuan dan juga kemarin ada reshuffle dari pemerintah Indonesia Yasmin ya? Iya betul, sejumlah menteri kembali dilantik untuk menggantikan menteri sebelumnya sudah reshuffle oleh Bapak Prabowo. Dan juga ada beberapa wamen yang turut juga dilantik begitu ya untuk menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Nanti kita akan membahasnya lebih lengkap ya Fajar ya selama 60 menit ke depan pemirsa. Kami hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan juga pasar modal. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com. Saya Fajar Wayong. Dan saya Yasmin Natania pemirsa, inilah Market Buzz. Kita awali dengan isu viral, pemirsa. Isu viral pertama datang dari Presiden Prabowo Subianto yang meluncurkan 5 kebijakan andalan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor, di mana program-program ini dirancang untuk mengatasi tantangan pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan kebijakan pertama adalah pendirian Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa atau kelurahan. Dari rencana 80.000 unit koperasi yang akan dibangun, program ini ditargetkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi 681.000 orang dengan ambisi mencapai 1 juta tenaga kerja hingga Desember. Ya, terkait isu viral yang pertama, pemirsa mengundang sejumlah komentar dari netizen, terutama followers IDX Channel ya. Yasmin, kita lihat yang pertama dari Bimantara_P3. Nah, Bimantara ini menyebutkan, coba kita lihat ngaruh nggak? Waduh, kata-katanya dikit sekali ya. Iya. Yang kedua kita lihat dari siapa? Dari @Prianda_Giri 56. Seingat saya sih dulu ada yang pernah janji buka 19 juta lapangan pekerjaan. Hasilnya zong kakak. Aduh, agak menyindir ya. Saya tahu dia di sini siapa lagi ya. Next komentar dari @Mitra Asmara 88. Mitra Asmara menyatakan, dukung aja sih, tujuannya bagus kok, tinggal diawasin aja dan dikritik kalau nggak bekerja kebijakannya. Ya, kalau kita lihat 5 program andalan yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tentu memang harus kita apresiasi, tapi memang di lapangannya harus diawasi agar kemudian efektivitasnya juga bisa kita lihat begitu ya, apakah kemudian cukup atau justru masih kurang ya. Ya, kalau misalnya nanti benar terrealisasi, ini bisa jadi instrumen ekonomi kerakyatan yang masif tentunya ya Pak Jar ya. Ya. Kita ke isu viral berikutnya pemirsa. Kementerian Pertanian akan menggelontorkan bantuan unggas berupa bibit anak ayam pada 2026 dan program ini dianggarkan sebesar 30,08 miliar rupiah untuk belanja bibit unggas sebanyak 92.500 ekor. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan anggarannya senilai Rp330.000 per ekor. Harga yang ditaksir tersebut tidak sekadar membeli unggas, tapi termasuk pakan, kandang, dan juga vitamin. Isu viral kedua juga mengundang sejumlah komentar. Yang pertama datang dari @rian.kadarusman. Nah, Rian ini menyebutkan apa soal isu viral kita yang kedua? Please jangan, program ini susah kontrolnya. Siapin aja anak ayam murah, pasar dan harga kontrak terbaik untuk peternak. Insya Allah peternak semangat. Dia semacam masukan begitu ya untuk pemerintah dengan isu yang sedang beredar tersebut. Yang kedua kita lihat dari komentar @fitria_nisail. Ya, mantap ini buat ayam petelur katanya. Oke, Fitria. Next dari @Rofianandarian. Kita lihat Rofian,
mending kontrol harga pakannya aja. Oke, kalau kita ngomongin soal komoditas ayam begitu ya, memang menjadi komoditas utama konsumsi masyarakat, tentu berbagai lini harus dibenahi ya Yasmin ya, agar kemudian harganya stabil. Kalau memang tadi ada insentif ataupun stimulus berupa bibit ayam, tentu lagi-lagi pengawasannya di lapangan seperti apa, jangan sampai salah sasaran dan berpotensi ada permainan di sana. Ya, tentunya program ini juga baik ya, maksudnya untuk menangani terkait dengan ketahanan pangan di Indonesia dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan ya. Kita harap semoga bisa tercapai. Kita lihat isu ketiga pemirsa. Ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak semua negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk berhenti membeli minyak dari Rusia. Jika hal itu dilakukan, dia yakin perang antara Rusia dan Ukraina dapat segera berakhir. Trump juga mengusulkan tarif tambahan antara 50% hingga 100% terhadap China sebagai respons atas pembelian minyak dari Rusia oleh negeri tirai bambu tersebut. Kita lihat kembali komentar dari netizen. Yang pertama dari Hendy Liu 02. Hendy ini mengatakan, kenapa kemarin nggak langsung menyampaikan ke Putin? Oh, pas pertemuan kemarin gitu ya Yasmin ya. Iya. Kita lihat komentar berikutnya pemirsa. Dari warganet @suryanto.iyahya. Trump minta anggota NATO untuk tidak beli minyak dari Rusia, tetapi Amerika Serikat tetap beli uranium dari Rusia. NATO say senang di kamu, kagak senang di kami, menjelang musim dingin di barat. Oke, ya ini sepertinya masih terus berlanjut dinamika antara Amerika Serikat, Rusia dan juga Ukraina. Berbagai sanksi sudah diberikan kepada Rusia, bahkan pembeli minyak dari Rusia ini juga diburu oleh Trump, Yasmin, agar kemudian bisa menekan Putin untuk kemudian bisa menghentikan perang Rusia dan juga Ukraina. Ya, apakah di sini ada upaya untuk melemahkan ekonomi Rusia? Ya, ini menjadi salah satu senjata begitu ya yang digunakan oleh Amerika Serikat sebagai salah satu negara superpower, bahkan menggerakkan NATO untuk kemudian bisa memberikan sanksi lainnya, salah satunya dari minyak Rusia. Baik pemirsa, isu viral kita yang ketiga kita tinggalkan terlebih dahulu, kita bergeser ke informasi lainnya. Datang dari indeks harga saham gabungan di mana penguatan IHSG berlanjut. IHSG ditutup naik 0,85% ke level tertinggi sepanjang masa 8.000 pada perdagangan Rabu. Ya, informasi dan pembahasannya akan dibawakan oleh rekan kami Fajar Wahyu. Pemirsa, Market Bahas segera kembali. Kembali bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, indeks harga saham gabungan menguat signifikan di menit-menit akhir penutupan dengan menembus level tertinggi baru sepanjang masa. IHSG menguat usai Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuan 25 basis poin pada pertemuan September. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, melalui papan perdagangan indeks harga saham gabungan, IHSG ditutup naik kencang menguat 0,85% di level 8.025,18 di penutupan Rabu. Level ini merupakan rekor baru level intraday dan level penutupan perdagangan tertinggi sepanjang masa. Semua sektor menguat, topang IHSG dengan sektor yang naik paling tinggi diantaranya. Sektor perindustrian melesat 2,83%, disusul sektor teknologi naik signifikan 2,47%, sektor kesehatan melaju 1,05%, sektor barang konsumer primer menguat 0,92%. Saham Bank Himbara, teknologi dan konglomerasi jadi penopang IHSG. BBRI jadi penopang utama IHSG dengan ditutup menguat 2,18% di level Rp4.220 per saham. Saham MLPT ditutup melesat 20% menyentuh batas auto reject atas di level Rp131.025 per saham. Selanjutnya saham BRPT ditutup menguat 6,90% di level Rp2.480 per saham. Laju positif IHSG juga ditopang penguatan saham Bank Himbara lainnya. Saham BMRI berbalik menguat 0,67% di level Rp4.510 per saham. Saham BBNI ditutup berbalik menguat 1,83% di level Rp4.450 per saham. Saham BBTN ditutup berbalik menguat signifikan 3,35% di level Rp1.390 per saham, dan saham BRIS ditutup menguat tipis 0,38% di level Rp2.650 per saham. Dari fundamental, IHSG menguat setelah Dewan Gubernur Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin di pertemuan September 2025 menjadi 4,75%.
Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan kebijakan itu dilakukan dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih cepat ke depan di tengah tekanan inflasi yang rendah. Berdasarkan asesmen mengenai perkembangan, prospek, dan berbagai indikator global nasional tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 September 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 4,75%, suku bunga deposit facility turun sebesar 50 basis point menjadi 3,75%, dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 5,50%. Keputusan ini sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Selain itu di perdagangan Rabu, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perombakan menteri, wakil menteri dan kepala lembaga anggota Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024 hingga 2029 di Istana Negara Jakarta. Salah satu yang menarik perhatian adalah Erick Thohir yang dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Sebelumnya Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN sejak era Presiden Joko Widodo atau 2019. Berbagai sumber, AIDEX Channel. Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4 hingga 4,25% pada FOMC periode September 2025. The Fed juga melemparkan sinyal akan terus menurunkan bunga pinjaman untuk sisa tahun ini karena para pembuat kebijakan menanggapi kekhawatiran tentang pelemahan di pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Chairman The Fed, Jerome Powell, menyampaikan bahwa keputusan pemangkasan sebesar 25 basis poin sudah mempertimbangkan risiko di dua mandat utama The Fed, yaitu menjaga stabilitas inflasi dan mendorong pencapaian lapangan kerja maksimum. Pemangkasan bunga acuan tersebut merupakan langkah pertama Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) sejak Desember 2024. Pemangkasan suku bunga The Fed bersamaan dengan proyeksi yang menunjukkan dua penurunan suku bunga 25 basis poin lagi yang diantisipasi pada dua pertemuan kebijakan yang tersisa pada tahun 2025. Menunjukkan para pejabat Fed telah mulai meremehkan risiko bahwa kebijakan perdagangan yang fluktuatif akan memicu inflasi yang berkelanjutan. The Fed saat ini lebih mengkhawatirkan pelemahan pertumbuhan dan kemungkinan meningkatnya pengangguran. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 4 to 4.25%, and to continue reducing the size of our balance sheet. Changes to government policies continue to evolve, and their effects on the economy remain. Inflasi Inggris bertahan di level 3,8% pada Agustus 2025, menegaskan posisi Inggris sebagai negara dengan inflasi tertinggi di antara ekonomi maju. Menurut proyeksi Bank of England, inflasi Inggris akan mencapai 4% pada September dan diperkirakan tetap berada di atas target 2% hingga musim semi 2027. Inflasi Inggris tetap berada di level 3,8% pada Agustus 2025, menegaskan posisi Inggris sebagai negara dengan inflasi tertinggi di antara ekonomi maju, serta memperkuat pandangan investor bahwa Bank of England kemungkinan tidak akan menurunkan suku bunga lagi tahun ini. Sebagai perbandingan, inflasi di Amerika Serikat naik menjadi 2,9%, sementara di zona euro mencapai 2,1%, sedikit di atas target 2% yang ditetapkan Bank Sentral Eropa. Inflasi tinggi menjadi tantangan besar tidak hanya bagi Bank of England, tapi juga bagi pemerintah Inggris.
Menteri Keuangan Rachel Reeves pekan lalu menegaskan bahwa pemerintah perlu membantu bank sentral menurunkan inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski inflasi harga jasa konsumen turun menjadi 4,7% dari 5%, angka ini masih tergolong tinggi, sementara inflasi inti turun menjadi 3,6% dari 3,8%. Menurut proyeksi Bank of England, inflasi Inggris akan mencapai 4% pada September dan diperkirakan tetap berada di atas target 2% hingga musim semi 2027. Meskipun pasar tenaga kerja Inggris mulai melemah, tekanan harga masih terasa. Bagi konsumen, inflasi tetap menjadi masalah serius meski laju kenaikan harga telah melambat dibandingkan puncaknya di atas 11% pada 2022. Bahkan ekspektasi inflasi jangka panjang masyarakat Inggris bulan lalu mencapai level tertinggi sejak 2019. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir variatif pada perdagangan Rabu setelah Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin sesuai ekspektasi. Pernyataan Chairman The Fed, Jerome Powell, tentang lemahnya pasar tenaga kerja menambah volatilitas di Wall Street. Pada perdagangan Rabu, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,57% menjadi 46.018. Indeks S&P 500 melemah 0,1% menjadi 6.600 dan indeks Nasdaq Composite turun 0,32% ke posisi 22.261. Sementara itu, bursa ekuitas Eropa berakhir mendatar pada perdagangan Rabu karena investor menahan diri dari aksi spekulatif menjelang keputusan kebijakan moneter Federal Reserve. Di sisi lain, saham Puma melesat setelah muncul laporan adanya pendekatan akuisisi terhadap produsen perlengkapan olahraga asal Jerman tersebut. Pada penutupan perdagangan, indeks Stoxx 600 ditutup melemah tipis 0,03% menjadi 550,63. Sementara bursa regional utama berakhir variatif, indeks DAX Jerman menguat 0,13% menjadi 23.359 dan indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,14% ke level 9.208. Dan selanjutnya pemirsa, kita ulas lebih lanjut bagaimana kondisi market terkini dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama Sulistina Prima Suci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Mbak Sulis, terima kasih banyak sudah bergabung di Market Buzz hari ini. Sehat ya Mbak ya? Ya, alhamdulillah sehat Mas Fajar. Ya, Mbak Sulis, kita awali terlebih dahulu dari posisi indeks harga saham gabungan pada perdagangan Rabu kemarin yang ditutup di level 8.025 menjadi level penutupan tertinggi sejauh ini. Dan kalau dilihat perdagangan kemarin, apa saja sebetulnya menjadi catatan, Mbak? Oke, kalau melihat perdagangan kemarin yang menjadi catatan penting adalah dari pengumuman BI Rate ya, yang dimana konsensusnya itu memproyeksikan bahwa BI akan menahan suku bunga karena sudah 2 kali menurunkan suku bunga di periode sebelumnya. Tetapi ternyata BI menetapkan untuk menurunkan suku bunga 25 basis poin dan ini di sesi 2 kemarin disambut positif ya, karena beberapa saham big banks langsung kompak menguat, terutama di saham-saham yang memang ada kaitannya juga dengan Bank Himbara. Oke, jadi efek pemangkasan suku bunga acuan yang kemarin kembali dipangkas oleh Gubernur Bank Indonesia ini menjadi sentimen tersendiri bagi indeks harga saham gabungan. Saham-saham perbankan ini melesat merespon kebijakan terbaru dari Bank Indonesia. Lantas kalau kita lihat levelnya sendiri 8.025, Mbak Sulis, ini akan berpotensi kembali menguatkah? Terutama kita tahu ada keputusan juga yang terbaru dari The Federal Reserve memangkas suku bunga acuan 25 basis poin, atau justru ada sandungan bagi IHSG ke level lebih tinggi, Mbak Sulis? Oke, kalau untuk dengan posisi saat ini ditambah lagi sentimen positif dari The Fed, meskipun belum signifikan ya, karena masih sesuai dengan konsensus hanya turun sekitar 25 basis poin, ini tidak menutup kemungkinan untuk IHSG melanjutkan rally yang lebih tinggi lagi ya untuk mencatatkan level tertinggi yang barunya gitu. Jadi masih ada peluang positif untuk IHSG lanjutkan penguatan, karena saya cek juga di IEP saham-saham yang memang inline dengan pergerakan IHSG juga menguat ya, seperti BBRI, BNI, BMRI ataupun saham-saham perbankan lainnya.
Oke, baik. Jadi memang masih sesuai dengan ekspektasi pemangkasan 25 basis poin. Tapi kalau memang berpotensi menguat begitu ya Mbak Sulis untuk indeks kita, ini sejauh apa sih penguatannya di hari ini atau justru memang perlu waktu untuk bisa mendapatkan apa tadi aliran dana asing untuk kemudian merespon keputusan The Fed terbaru? Oke, kalau untuk melihat potensi IHSG yang terdekat mungkin ke level 8.050 sampai level psikologis 8.100 ya. Mungkin maksimal ke level tersebut. Jadi memang karena IHSG ini sudah naik juga sepanjang bulan September ini, kalau kita cek itu naiknya juga cukup lumayan ya. Itu dari level terendah kemarin sekitar di 7.600, sekarang sudah di 8.000. Jadi sudah menguat cukup signifikan. Mungkin ada keterbatasan ya dengan maksimal di 8.050 sampai dengan 8.100 terlebih dahulu. 8.050 hingga 8.100 terlebih dahulu merespon sejumlah sentimen yang cukup positif, pemangkasan suku bunga acuan dalam negeri dan juga pemangkasan suku bunga acuan dari Bank Sentral Amerika Serikat. Tapi sedikit lagi Mbak Sulis terkait dengan sentimen terbaru dari The Fed. Sebetulnya apa saja nanti indikator-indikator yang perlu kita perhatikan jika memang dampak positifnya sudah terlihat ke pasar saham atau pasar modal Indonesia pasca pemangkasan Fed Fund Rate? Oke, kalau melihat indikator-indikator sendiri itu yang paling diperhatikan adalah dari data perekonomian yang ada di US gitu ya, karena ini dari rapat kemarin keputusannya itu menunjukkan adanya penurunan suku bunga karena The Fed sudah menilai pertumbuhan ekonomi US ini mulai melambat ya di paruh pertama tahun ini. Dilihat dari lapangan pekerjaan yang turun lebih lambat, terus juga tingkat penganggurannya naik, bahkan inflasi juga kembali meningkat. Jadi mungkin 3 indikator data tersebut yang perlu diperhatikan untuk melihat bagaimana perkembangan The Fed selanjutnya, karena meskipun masih ada ruang untuk penurunan suku bunga kembali, tetapi mungkin tidak langsung agresif ya, seperti itu. Tidak langsung agresif, respon nanti bisa kita lihat juga begitu ya seiring dengan perkembangan terbaru. Baik, 2 sentimen utama yang kemarin mendukung penguatan IHSG pada perdagangan Rabu dan juga hari ini diproyeksikan akan kembali mendorong indeks harga saham gabungan meskipun levelnya tadi belum terlalu jauh di 8.050 hingga 8.100. Kalau kita lihat dari perdagangan kemarin tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Sulis, saham-saham perbankan ini menjadi motor utama dari indeks harga saham gabungan, salah satunya adalah BBRI yang tercatat naik 2,18% ke level 4.220 dan juga sejumlah saham lainnya. Nah, kalau dari BBRI dan juga sejumlah saham perbankan, apakah kemudian masih akan melanjutkan penguatan di perdagangan hari ini, Mbak Sulis? Oke, kalau untuk saham-saham perbankan ya, terutama yang masuk ke dalam Bank Himbara, itu masih melanjutkan penguatan ya, seperti BBRI, BNI, BMRI maupun BBTN. Kalau saya cek, ini juga dari sisi IEP-nya masih kompak melanjutkan penguatan gitu. Jadi untuk saat ini masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan kembali. Bahkan saham-saham Bank Himbara ini ada katalis positif dari dana segar kemarin 200 triliun dan juga menjelang ya akhir tahun ini biasanya ada beberapa saham yang memang ada membagikan dividen interim, terutama di BBRI itu juga jadi katalis positif untuk sahamnya. Oke, katalis positif dari sejumlah hal tadi dana segar 200 triliun rupiah, kemudian juga keputusan terbaru dari Bank Indonesia. Mungkin kita ambil 2 saham perbankan begitu ya, ada BBRI terutama dari Himbara begitu ya, BBRI dan juga BMRI. Nah, kalau BBRI kan kemarin naik 2,18%. Sebetulnya level yang bisa diperhatikan untuk BBRI di level berapa lagi, Mbak Sulis? Oke, kalau untuk pembelian ya, area pembelian mungkin ini bisa dipantau di level sekitar 4120 sampai dengan 4150. Karena kalau kita lihat ini ada peluang BBRI kalau secara teknikalnya itu ada peluang untuk breakout level 4280-nya untuk mengejar ke level resisten selanjutnya di 4450. Jadi saya proyeksikan untuk BBRI ini sampai dengan akhir tahun mungkin bisa sampai ke level 4.500-an ya untuk trigger penguatannya. Wow, ini masih ada jarak begitu ya untuk ke level-level yang lebih tinggi. Kemarin BBRI ditutup di level 4.100-an. Pemirsa mungkin juga bisa menjadi catatan bagi Anda. Dan kita ke saham kedua tadi ya, yang juga sudah saya sebutkan, BMRI kemarin juga ditutup positif, kurang lebih 0,67% pada perdagangan Rabu. Jika kita lihat level terakhir adalah di 4.510. Nah, ini level yang perlu diantisipasi di level berapa lagi, Mbak Sulis?
Oke, kalau BMRI memang ini agak sedikit berbeda ya dengan BRI karena kalau kita cek dari sisi aliran dana asingnya, kalau BBRI kemarin tercatat net buy sekitar 405 M, makanya ditutup penguat. Sedangkan kalau BMRI ini sebaliknya ya, justru BMRI kemarin tercatat net sell kurang lebih sekitar 269 miliar. Jadi kalau BMRI ini level terendahnya ini ada peluang untuk tutup gap bawah itu di sekitar 4.420. Jadi level 4.400 ini menjadi support kuat BMRI ya. Tapi kalau untuk target penguatan mungkin terdekat ke sekitar 4.500-an, 4.650 sampai level 4.750. Oke, itu untuk BMRI yang sepertinya memang agak berbeda dengan BBRI tadi. Tapi menyambung satu lagi dari Himbara, ada BBNI yang kemarin juga naik lebih dari 1%. Nah, ini apakah kemungkinan berbeda ataupun searah dengan BBRI tadi atau justru agak mirip-mirip dengan BMRI? Oke, kalau melihat ini kemungkinan ada kemiripan ya. Sebenarnya kalau dari sisi Bank Himbara ini kan dari BMRI, BNI, dan juga BBRI semua dananya sama rata di 55 triliun gitu. Tinggal bagaimana kita melihat bagaimana dari sisi manajemennya ya, dari kebijakan-kebijakan apa dan implementasi dana yang sudah dialirkan sekitar 55 triliun itu. Itulah yang mungkin akan membedakan antara BMRI, BBNI, dan juga BBRI seperti itu. Oke, baik. BBNI naik 1,83% ke level 4.450. Kemana lagi sih sebetulnya BBNI ini? Oke, kalau BBNI ini potensinya ya, potensi terdekatnya itu ke level sekitar 4.600. Ini menjadi area yang cukup kuat juga resistennya karena selama dari kuartal kedua kemarin di sekitar terakhir di bulan Maret itu selalu gagal breakout level 4.600. Jadi ketika memang berhasil breakout 4.600 ada potensi lanjutkan rally kembali. Oke, berpotensi melanjutkan rally kembali. Pemirsa, itu tadi 3 saham Bank Himbara yang kemarin mencatatkan penguatan dan menjadi motor bagi indeks harga saham gabungan. Tidak hanya saham-saham di sektor keuangan, terutama perbankan, sektor teknologi juga kemarin ternyata cukup positif, Mbak Sulis. Kalau sektor teknologi secara keseluruhan sebetulnya reviewnya seperti apa sejauh ini? Oke, karena kalau teknologi ya, melihat dari pengumuman keputusan BI Rate kemarin untuk menurunkan suku bunga, ini makanya sektor teknologi itu terdampak positif naik karena efek relating valuation ya saat bunganya turun. Jadi ada prospek pertumbuhan jangka panjang juga lebih dihargai pasar gitu. Jadi ketika memang ada sinyal bahwa akan adanya tren suku bunga turun, justru teman-teman bisa pantau untuk sektor teknologi untuk akumulasi mulai dari awalan tren suku bunga turun gitu. Jadi ketika memang sudah ada di titik terendahnya, itulah waktunya teknologi untuk sektor teknologi untuk bangkit seperti itu korelasinya. Baik, karena sepertinya memang cukup konsisten seiring dengan keputusan suku bunga acuan, biasanya sektor teknologi juga masuk menjadi salah satu pendorong utama dari indeks harga saham gabungan yang biasanya juga bergerak menghijau. Salah satu saham dari sektor teknologi yang kemarin juga melesat, lagi-lagi melanjutkan penguatan dari hari sebelumnya adalah MLPT. Mbak Sus, MLPT ini harganya sudah mencapai 150.000, kemarin naik 14,48%. Ini apa sebetulnya menjadi motor utama dari MLPT? Oke, kalau untuk MLPT sendiri ini memang menjadi selain dari sektor teknologinya ya, ini juga menjadi pendorong untuk saham grup Lipo lainnya gitu. Karena kemarin juga seperti di MLPL dan juga saham-saham Lipo Group lainnya itu juga kompak menguat gitu ya. Jadi kalau dari sisi sentimennya tersendiri, memang untuk MLPT ini baru saja menyodorkan untuk IBM Fusion yang dimana ini menjadi trigger utama atau sentimen positif juga ke sahamnya yang akan berpengaruh juga kepada kinerjanya di kuartal ketiga ini gitu. Jadi makanya dari sisi sahamnya itu sudah menguat dalam setahun, itu bahkan penguatannya sudah cukup signifikan ya. Di awal tahun itu harganya masih di sekitar 16 ribuan, sekarang sudah di harga 150.000.
Jadi bisa diperhatikan ya, karena kenaikannya juga sudah cukup signifikan, tetapi kenaikannya masih belum diiringi dengan kinerja fundamental yang positif. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk amankan profit terlebih dahulu. Oke, amankan profit terlebih dahulu. Sepekan terakhir MLPT ini menghijau terus begitu ya, bahkan ke level 150.000. Jadi bisa saja dirilis profit terlebih dahulu, tapi indikasi-indikasi untuk profit taking dari pelaku pasar terlihat tidak nih dalam waktu dekat untuk MLPT, Mbak Sulis? Iya, sudah mulai terlihat karena kenaikannya sudah di luar kebiasaan ya. Biasanya naiknya mungkin hanya sekitar 7% atau berapa. Ini kenaikannya sudah lebih dari 20% dalam 3 hari ke belakang gitu. Jadi ini Ya. sudah ada waktunya masuk ke dalam taking profit. Oke, taking profit bisa dilakukan pemirsa jika Anda punya posisi di MLPT yang mencatatkan kenaikan selama sepekan terakhir. Baik, tadi 2 sektor yang menjadi pendorong dari indeks harga saham gabungan pada perdagangan Rabu, pemirsa. Dan nanti kita juga cermati bersama bagaimana kemudian posisi pembukaan indeks harga saham gabungan. Sebetulnya ini sudah mulai terlihat begitu ya, menghijau, tapi nanti kita ulas lebih jauh. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali. Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini, saya akan ajak Anda untuk melihat posisi terbaru dari pembukaan indeks harga saham gabungan pada perdagangan Kamis, di mana IHSG melanjutkan penguatan meskipun masih tipis-tipis saja, pemirsa, karena tadi sejumlah sentimen ternyata masih sesuai dengan ekspektasi. Ada IHSG yang naik 0,06% ke level 8.034, masih mampu mempertahankan level 8.000-an. Sementara jika kita lihat dari sektoralnya sendiri, teknologi yang kemarin juga cukup positif hari ini menjadi pendorong utama, kenaikannya lebih dari 3% meskipun masih di 4 menit pertama perdagangan. Sementara sektor keuangan yang kemarin juga menghijau, hari ini terpantau hanya tipis-tipis saja, bahkan sempat berbalik ke zona merah meskipun kita lihat masih masuk dalam sektor yang mendorong indeks harga saham gabungan. Dari top gainer sendiri, ini ada saham-saham seperti PTRO yang naik 7%, Barito Pacific naik 2,8%, Repower Asia Indonesia, Koin, MLPL, dan juga BWPT. Sementara dari sisi top losers ada saham-saham seperti Hoki yang turun lebih dari 5%, kemudian juga ada saham AISA turun lebih dari 1%, United Tractors turun 1,26%, IMPC melemah 1,3%, ASUS, MBSS, dan juga Harta masuk dalam jajaran top losers. Dari indeks harga saham gabungan kita bergeser ke Bursa Asia, di mana pada pagi hari ini Nikkei terpantau menguat 0,68% ke 46.096. Straits Times Index Singapura terkoreksi 0,21% ke level 4.314. Kospi Korea menguat 0,8% ke 3.440. Hang Seng Hong Kong melemah 0,05% ke 26.895. Sementara saham-saham yang masuk dalam watchlist atau saham pilihan dari narasumber hari ini ada BBRI yang mendapatkan rekomendasi buy, BRPT rekomendasi buy, BBTN juga sama, pemirsa disematkan rekomendasi buy, dan juga ada saham ASRI yang direkomendasikan buy. Ya, kembali bersama kami Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Mbak Sulis, sebelum kita ke saham-saham pilihan di hari ini, boleh dong komentarnya untuk posisi pembukaan indeks harga saham gabungan. Lagi-lagi, masihkah sesuai perkiraan? Oke, kalau untuk pembukaan IHSG di hari ini ya, memang seperti tadi yang Mas Fajar sampaikan tidak begitu signifikan karena sebenarnya dari harga sahamnya sudah mulai price in dan juga keputusan The Fed untuk memangkas suku bunga itu masih sesuai proyeksi, kecuali memang ada katalis baru ya, bahkan diturunkannya bisa 50 basis point, itu baru jadi trigger positif untuk lanjutkan rally lebih tinggi. Tapi di keputusan kemarin itu hanya sesuai proyeksi, jadi memang sudah mulai price in. Tetapi dari sisi pergerakan harga saham, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG saat ini masih on track ya untuk bisa lanjutkan penguatan, karena di hari ini juga sudah mencatatkan level tertinggi barunya sekarang sudah di 8.068 yang mana sudah lebih tinggi dari 8.050 gitu. Baik, 8.068 tadi menjadi level tertinggi yang sudah disentuh IHSG pada pembukaan perdagangan Kamis. Tadi juga sentimen-sentimen pendukungnya ini sudah masuk dalam kalkulasi para pelaku pasar. Ya, kita bergeser selanjutnya ke saham-saham pilihan di hari ini. Tadi ada sejumlah saham yang sudah kami informasikan. Kita ke saham yang pertama, ada BBRI. Sebetulnya tadi juga sudah kita ulas, tapi boleh mungkin tadi pemirsa ketinggalan. Mbak Sulis, untuk BBRI seperti apa ini?
Oke, kalau BBRI, sentimen pertamanya dari, keputusan suku bunga ya yang sudah mulai, diturunkan, terus juga saya coba cek kemarin, BBRI tercatat netbuy sekitar 405,8 M, dan kalau secara teknikal juga untuk short term-nya memang sudah berhasil, rebound dari, area support trend line-nya, sehingga ada, potensi untuk melanjutkan rally, kembali dengan, momentum juga jelang pembagian dividen interim di akhir tahun nanti. Jadi bisa mulai akumulasi bertahap di harga saat ini. Oke, levelnya boleh Mbak Sulis yang bisa diperhatikan? Oke, untuk level, pembeliannya bisa diperhatikan di sekitar 4150 sampai dengan 4200 dengan target, untuk BBRI ini ke level sekitar di 4450 ya, menjadi level tertinggi di tahun ini. Oke, 4150 begitu ya, tadi bisa menjadi level yang diperhatikan untuk BBRI pemirsa. Kita bergeser ke saham berikutnya, ada BRPT, ini juga rekomendasinya baik. Kenapa BRPT masih menarik Mbak Sulis? Oke, kalau BRPT yang membuat menarik adalah dari sisi teknikalnya kemarin, berhasil breakout ya, dan juga kembali lanjutkan, rally lagi didukung sentimen akan, IPO ya, jumbo lagi dari grup Prajogo Pangestu, yaitu anak usahanya BRPT ya, PT Gria Idola yang di, bidang properti itu diisukan bahwa akan, IPO di kuartal 4 ini gitu. Jadi ini jadi trigger untuk bisa, lanjutkan penguatan kembali, dan juga kalau kita lihat juga dari saham konglomerasi PP Group mulai manggung lagi nih setelah kemarin sempat, redup, tapi seperti tadi yang disampaikan Mas Fajar, PTRO jadi top gainers, terus juga CDIA menguat, BRPT menguat. Ini bisa jadi pantauan juga terutama untuk, investor yang memang suka untuk day trade seperti itu. Oke, bisa menjadi pantauan. BRPT di pembukaan ini sudah naik 3,23%. Kemana lagi BRPT dan ada level yang bisa menjadi pantauan tidak, Mbak Sulis? Oke, kalau BRPT untuk target terdekatnya masih ke 2.700 ya. Untuk level, pembelian saat ini bisa diperhatikan level psikologi support di 2.500, itu bisa, dipantau untuk, level entry-nya. Bisa dipantau untuk level entry untuk BRPT pemirsa saham pilihan kedua di hari ini. Kita bergeser ke saham pilihan berikutnya, kembali ke sektor perbankan. Ada BBTN di sana. Apakah sentimennya masih cukup sama, nadanya masih cukup sama untuk bank-bank himbara lainnya, atau justru ada view berbeda untuk BBTN? Oke, kalau, BBTN ini masih sama sebenarnya dari sisi, sentimennya itu terkait, dana segar ya yang masuk, kemarin ke BBTN, dan kalau kita lihat juga dari trennya memang sudah, bergerak dalam tren bullish. Jadi, koreksi hari ini bisa dipantau untuk buy on weakness ya, dengan target terdekat, ke level, 1475 dengan pembatasan resiko di 1350. Jadi level saat ini masih bisa untuk buy on weakness. Level saat ini masih bisa buy on weakness untuk saham BBTN, saham pilihan ketiga pemirsa. Dan selanjutnya saham pilihan terakhir justru dari sektor yang agak cukup berbeda. Dari properti di sana ada saham Asri mendapatkan rekomendasi buy pada perdagangan ataupun pada perdagangan atau rekomendasi di hari ini. Pemirsa, Mbak Sulis, Asri ini kenapa kemudian masuk dalam rekomendasi hari ini? Oke, kalau Asri ini saya memang concern dari, pengumuman, suku bunga yang diturunkan ya, jadi tentu akan berdampak juga ke sektor properti. Dan kalau kita lihat, saya sandingkan juga dengan pergerakan harga sahamnya, Asri ini memang sudah bergerak dalam tren bullish sejak, Juli lalu gitu, dan ada potensi untuk break level resisten kuat di 190. Jadi, ini bisa untuk teman-teman, ikuti, strateginya itu trade on trend gitu. Jadi selama masih bertahan di atas, supportnya itu masih bisa untuk pembelian dan diikuti, potensi untuk lanjutkan penguatan kembali. Oke, bisa diikuti strateginya trade on trend dan bisa diikuti kembali untuk saham Asri. 4 saham pilihan di hari ini, namun sekali lagi kami sampaikan pemirsa, disclaimer on keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Mbak Sulis, sebetulnya masih banyak sekali yang bisa kita gali, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah bergabung di Market Buzz hari ini Mbak Sulis, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Amin, terima kasih banyak Mas Fajar, sehat selalu juga. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi, terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi menarik, namun saya tidak sendiri, kembali bersama dengan rekan Yasmin. Yasmin, ada informasi menarik apa hari ini? Iya, Fajar, informasi datang dari PT Sawit Sumber Masarana TBK yang membukukan pertumbuhan kinerja di sepanjang semester 1 2025. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Anda kembali di Market Buzz pemirsa. PT Pemerikat Efek Indonesia atau Pevindo menyampaikan bahwa PT Indah Kiat Pulp dan Paper TBK atau INKP telah melakukan pelunasan atas obligasi jatuh tempo. Ya, pelunasan obligasi jatuh tempo tersebut senilai 276,55 miliar rupiah. PT Pemerikat Efek Indonesia atau Pevindo menyampaikan bahwa PT Indah Kiat Pulp and Paper TBK atau INKP telah melakukan pelunasan atas obligasi jatuh tempo senilai 276,55 miliar rupiah. Obligasi yang dimaksud adalah obligasi berkelanjutan 1 PT Indah Kiat Pulp and Paper tahap 2 tahun 2020 seri C dengan peringkat IDA Plus senilai 276,55 miliar rupiah pada tanggal 16 September 2025. Sebelumnya, Direktur INKP Kurniawan Yuwono menyampaikan bahwa perusahaan telah menyediakan dana yang akan dipergunakan untuk pembayaran pokok obligasi berkelanjutan 1 Indah Kiat Pulp and Paper tahap 2 tahun 2020 seri C pada saat jatuh tempo sejumlah nilai obligasi yang ditempatkan dalam bentuk kas dan setara kas. Sementara itu, kinerja INKP tertekan di semester 1 tahun 2025. INKP melaporkan laba bersih anjlok 41,27% secara tahunan menjadi 163,69 juta dolar Amerika. Sebelumnya di semester 1 tahun 2024, INKP membukukan laba bersih 278,75 juta dolar Amerika. Sejalan dengan itu, penjualan INKP terkoreksi 2,44% secara tahunan di semester 1 tahun 2025 menjadi 1,56 miliar dolar Amerika dari sebelumnya 1,6 miliar dolar Amerika. Berbagi sumber, iDectional. Selanjutnya pemirsa, Astra International terus memperkuat investasinya di sektor kesehatan. Kali ini investasi dilakukan lewat aksi borong saham Rumah Sakit Hermina. PT Astra International Tbk resmi menambah kepemilikan di PT Medika Loka Hermina Tbk. Dalam 4 hari berturut-turut, Astra membeli total 1,47 miliar lembar saham dengan dana yang digelontorkan mencapai 2,69 triliun rupiah. Transaksi dilakukan pada 9 hingga 12 September 2025 dengan harga berkisar Rp1.683 hingga Rp1.850 per saham. Setelah transaksi ini, jumlah kepemilikan Astra naik dari 10,42% menjadi 20% atau setara 3,07 miliar saham. Menurut keterbukaan informasi, aksi korporasi ini bertujuan untuk investasi jangka panjang. Di Bursa Efek Indonesia, saham Hermina pada Rabu pagi diperdagangkan di level Rp1.675 per lembar atau sudah menguat 7,72% sejak awal tahun. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk mencatatkan pertumbuhan kinerja di sepanjang semester 1 2025. Ya, ditopang oleh peningkatan pendapatan, laba bersih perseroan melonjak 80,82% menjadi Rp691,44 miliar hingga akhir Juni 2025. Emiten Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahan CPO PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada semester 1 2025. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan meningkat 39,8% menjadi Rp7,19 triliun per Juni 2025 dibandingkan dengan Rp5,14 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan dari segmen minyak dan lemak nabati mencapai Rp6,66 triliun, menunjukkan kontribusi yang sangat dominan terhadap total pendapatan perusahaan. Sementara itu, pendapatan dari segmen perkebunan tercatat sebesar Rp534,72 miliar. Adapun di sisi bottom line, laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk melonjak 80,82% menjadi Rp691,44 miliar per Juni 2025 dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp382,4 miliar. Sementara itu, dari sisi neraca perbandingan posisi keuangan per 30 Juni 2025 terhadap 31 Desember 2024 menunjukkan peningkatan pada aset, liabilitas, dan ekuitas. Total aset naik tipis 2,5% menjadi Rp18,34 triliun
Sedangkan total ekuitas Persela meningkat 3,6% menjadi 9,13 triliun rupiah. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami, Market Buzz segera kembali usai jeda. Anda kembali di Market Buzz pemirsa. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan Kabinet Merah Putih. Perombakan jilid 2 ini secara resmi melantik Letnan Jenderal Purnawirawan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan serta melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan Kabinet Merah Putih. Presiden resmi melantik Letnan Jenderal Purnawirawan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Afriansyah Nur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, dan Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi. Presiden juga melantik Angga Raka Prabowo Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qadari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Doviri sebagai Penasihat Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Nanik Sdeyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sodi Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 96 P tahun 2026. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, dilantiknya Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga membuat posisi Menteri BUMN kosong saat ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku Presiden belum menunjuk Menteri BUMN definitif. Presiden masih mencari figur yang tepat untuk memimpin Kementerian Badan Usaha milik negara. Ia memastikan penunjukan Erick Thohir sebagai Menpora memiliki tugas berat untuk membawa olahraga Indonesia ke tingkat dunia. Tidak hanya sepak bola, namun seluruh cabang olahraga. Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga, dan itu yang kita inginkan, tidak hanya sepak bola. Beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga. Kita pengennya menuju kelas dunia gitu. Kementeriannya Mas, kalau Kementerian BUMN Pak? Ya, sementara itu pemirsa, usai dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir memastikan bahwa Presiden Prabowo akan segera menunjuk Menteri BUMN yang akan menggantikannya. Melalui keputusan Presiden nomor 96 P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Erick Thohir resmi ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Tertanggal 17 September 2025, Erick Thohir sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri BUMN. Posisi Menteri Badan Usaha milik negara hingga saat ini masih kosong. Kepada awak media, Erick Thohir mengaku belum bisa memastikan apakah Kementerian BUMN akan dilebur ke BPI dan Antara atau akan ada menteri baru. Erick menekankan bahwa dirinya siap menjalankan tugas baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Salah satu fokusnya mendorong generasi muda untuk memiliki daya saing yang tinggi di tingkat global. Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti. Gitu. Di bawah dan Antara apa gimana Pak? Saya nggak tahu nanti. Tapi Kementerian BUMN masih ada di Bapak di Saya nggak tahu. Dilebur Pak ya? Saya nggak tahu. Dilebur ke Antara Pak? Saya tidak tahu. Ya. Jadi nomor satu, yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden. Ya tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus. Di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda, padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas
Ya, sebelum kita akhiri Market Buzz, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat posisi terkini dari indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama. Pemirsa, kita lihat dari indeks harga saham gabungan sendiri, ini masih menguat 0,24% ke level 8.045. Sementara sektor yang menguat ada teknologi naik 3,57%, energi naik 0,8%, basic infrastruktur, kemudian juga keuangan justru berbalik ke zona merah, meskipun pelemahannya tipis saja 0,03%. Adapun saham-saham top gainers, ada PTRO di sana naik 9,58%, Barito Pacific dari grup PP juga menguat lebih dari 6%, BWPT, Coinrail, MLPL. Sementara dari top losers ada Goto justru tertekan 1,75% di tengah penguatan sektor teknologi. WIRG lebih dari 3%, Hoki, BBTN, Aisa, BBYB dan juga Indi. Dan itu pemirsa update terkini dari indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama perdagangan. Ya pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz hari ini. Semoga pembahasan ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Dan tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Wayon dan rekan saya. Saya Esmeralda pamit, terima kasih dan sampai jumpa.